Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Dulfidi Haryanto. Saya dari kelas Public Speaking B, Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya 19.26134. Dalam kesempatan ini saya akan membuat tugas podcast untuk ujian tengah semester. Di sini saya mengundang narasumber yang bernama Naili Salsabila yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Trisakti yang mendapatkan beasiswa penuh dari Medcom RI serta seorang konten kreator edukasi dan juga seorang founder Belajar Bareng. Terima kasih. Kak Naili, selamat malam. Halo Aurel, selamat malam juga. Sebelumnya terima kasih banget ya Kak udah mau nyempatin diri buat jadi narasumber di podcast ini. Ya, sama-sama Aurel. Jadi, gini. Jadi, gimana nih Kak kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Aurel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Wow. Hari ini Kalau kita akan boleh tahu, ngobrol. ya Kak? Hari ini kita akan ngobrol seputar apa aja nih, Aurel? Banyak sih kayaknya dari kayak pengen tahu Kakak lebih jauh gitu loh, kayak apa yang Kakak lakuin, program-program yang telah Kakak bikin, kayak pengen tahu lebih dalam dan dapat ilmunya gitu, berbagi ilmunya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Akhir-akhir ini aku seperti biasa masih sibuk kuliah, kemudian juga lagi magang di salah satu perusahaan batubara di Jakarta. Kemudian aku juga sedang menjadi content creator di TikTok dan sedang mengembangkan organisasi non-profit di bidang pendidikan namanya Belajar Bareng. Keren banget, banyak banget. Berarti Kakak sekarang masih kuliah dan udah magang itu tuh dari kampusnya atau Kakak lagi ngikutin suatu program? Jadi dari kampus aku itu semester 5 emang diagendakan untuk magang. Nah, ketika magang itu dibebaskan dari kampus, mau magang dari kampusnya atau mencari perusahaan sendiri, kemudian aku memutuskan untuk cari perusahaan sendiri dan akhirnya berkantor di Jakarta akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir lah. Begitu. Berarti itu perusahaan batubaranya itu Kakak yang nyari sendiri dong? Iya, betul. Keren banget sih Kak. Itu kira-kira dapetnya tuh dari mana, kayak nyari taunya atau dapet infonya? Sebelumnya aku cari-cari juga di Google gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sekiranya aku minati, terus kemudian aku mencari kontak HR-nya atau human recruitment di kantor tersebut, yang kemudian aku kirim email yang berisi lamaran, begitu Aurel. Untuk prosesnya itu kira-kira berapa lama? Proses pencariannya sebetulnya relatif ya, tergantung dari pihak perusahaan yang meng-ACC. Nah, cuman kalau aku itu karena aku beberapa kali melamar di perusahaan dan ada beberapa yang ditolak juga, baru kemudian ada dosen aku mendapatkan lowongan, informasi lowongan, aku coba untuk apply atau lamar, kira-kira dalam waktu 2 minggu waktu itu sudah di ACC. Jadi setelah 2 minggu melamar, kemudian aku langsung lanjut bekerja begitu, Aurel. Oh, berarti termasuk cepat juga ya Kak waktunya 2 minggu. Betul. Ini kerjanya itu lagi WFH atau WFO? Kalau di sini WFO, jadi work from office, tapi memang tidak semua personil di kantor masuk. Jadi ada beberapa yang work from home, tapi aku kebagian untuk WFO seperti itu. Oh, gitu. Banget sih Kak udah bisa magang di perusahaan batubara di semester 5 itu kayak wow banget gitu.
Ya, aku juga bersyukur diberikan kesempatan itu sih. Gitu. Mungkin udah ada orang dalam gini bisa kali ya. Terus juga aku lihat-lihat gini, kakak di Universitas Trisakti ya kan? Iya, betul. Itu kan beasiswa full ya dari Medcom apa ya? Medcom ID. Nah itu dari mana kakak dapetinnya gitu? Mm-mm. Kalau apa namanya? Kalau informasinya itu awalnya aku sebenarnya nggak tahu sih tentang Medcom ini. Kemudian teman aku namanya Sadam, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang berasal dari Tanjung Balai Karimun nggak asing lagi juga sama dia. Jadi Bang Sadam itu yang memberi informasi ke aku kalau sedang ada pembukaan pendaftaran untuk beasiswa penuh seperti itu. Kemudian aku mikirnya, oh coba aja kali ya gitu, karena kan nggak ada salahnya juga nih mencoba, mana tahu rezekinya memang di situ. Dan surprisingly aku lolos sampai tahap akhir gitu, Aurel. Keren banget. Itu persyaratannya banyak nggak? Kayak butuh Dia berkas-berkas atau ada 3 tahapan seleksi, jadi dimulai dari seleksi tertulis, diikutin dengan seleksi berkas, dan kemudian seleksi wawancara begitu. Untuk pendaftarannya itu yang diterima kira-kira berapa biasanya? Yang diterima itu 1 orang per jurusannya, Aurel. Oh, berarti setiap perjurusan cuma bisa ada 1 orang yang dapat. Betul sekali. Itu khusus untuk di Universitas Trisakti aja atau ada di beberapa universitas? Ada di beberapa universitas juga sih. Di beberapa universitas swasta yang listnya bisa dilihat pada website. Dan itu rata-rata kampusnya yang untuk swasta ya? Iya, betul. Memang buat swasta sih peruntukannya. Terus juga ini kakak ada program yang namanya belajar bareng itu ya? Betul, betul sekali. Program bisa nggak kakak jelasin lagi gitu kayak ide awalnya atau kayak kenapa bisa mau ngebangun itu gitu? Awalnya itu ya. Jadi awalnya itu berangkat dari aku memang orang yang agak suka di dunia pendidikan, jadi memang aku suka sekali mengajar gitu ya. Awalnya berawal dari TikTok sih, jadi di TikTok aku sering membahas beberapa soal, sebenarnya pengen buat sharing aja gitu. Karena kan sedekah itu tidak harus dengan harta atau uang ya, tapi juga bisa juga melalui ilmu atau sesuatu yang kita sharing. Dan ternyata banyak banget yang suka nih dengan videonya, dan aku berpikir dan waktu itu banyak dorongan dari teman-teman kayak, Kak bikin Zoom bareng dong gitu buat belajar bareng nih gitu. Terus aku ngerasa, oh iya kenapa enggak ya, akhirnya aku buatlah Zoom. Dan ketika aku mengajar itu ramai sekali yang ikut, bahkan pernah sampai 100 lebih yang mengikuti kelas, padahal Zoom-nya itu nggak premium. Di situ aku mulai mikir ternyata banyak loh orang-orang yang mau belajar cuman terkendala di soal biaya gitu. Karena kan untuk les yang mahal kayak gitu kan butuh banyak ya, butuh uang juga. Jadi apa namanya? Jadi aku pikir sepertinya akan lebih baik kalau aku bisa terus menyertai teman-teman yang ada di situ. Nah, tapi gimana ya caranya gitu kan? Kalau aku sendiri aku hanya bisa mengajar kimia. Jadi jalan satu-satunya menurut aku ya merekrut teman-teman yang mempunyai satu visi misi juga dengan aku supaya bisa ikut mengajar. Nah, disitulah aku akhirnya terpikir untuk, oh kalau gitu aku rekrut juga teman-teman yang suka mengajar gitu, biar bisa
berbarengan seperti itu, dan akhirnya terbentuklah belajar bareng gitu. Oh, berarti kalau untuk pengajarnya itu sistemnya kayak nge-volunteer gitu Kak ya? Tuh. Kalau buat bisa pengen gitu, misalnya saya pengen gitu kan ikut ngajar juga, kayak cara tahu lagi buka volunteer-nya tuh gimana? Kita akan buka rekrutmen setiap semester sih, Aurel. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, nanti bisa ikut datang. Oh. Bisa ikut Kira-kira daftar. untuk jadi pengajarnya itu ada minimal semester nggak? Semesternya nggak ada sih. Selagi masih bisa menguasai materinya, it's okay, daftar aja. Nah, yang penting niatnya untuk mengajar gitu. Targetnya buat belajar bareng ini untuk mereka yang persiapan untuk kayak UTBK atau kira-kira emang untuk belajar bareng aja gitu? Kalau aku untuk belajar aja sih, Rel. Jadi nggak ada untuk saat ini belum, karena aku pengen memfokuskan ke situ kan tentunya butuh banyak pengajar ya untuk UTBK, apalagi materinya sangat-sangat advance. Jadi butuh banyak orang nih untuk bisa ikut berpartisipasi. Nah, karena memang jumlah pengajarnya masih terbatas, akhirnya untuk saat ini fokusnya masih belajar bareng aja, menghabiskan materi SMA di sini, di belajar bareng gitu ya, untuk nanti supaya ketika suatu saat mungkin mereka mau ikut bimbel UTBK udah banyak yang selesai materinya seperti itu. Oh iya. Kalau sampai sejauh ini, itu ada nggak kira-kira kayak kesulitan yang sedang dihadapi atau apa gitu? Kalau kesulitan pasti ada ya, apalagi mengkoordinir banyak kepala di dalam organisasi itu bukan suatu hal yang mudah. Dan aku sudah paham itu dari awal. Jadi kesulitan pasti ada sih, Rel. Cuman ya gitulah, bisa kok. Kita tetap dihadapi asal tetap optimis aja gitu. Yang penting optimis. Iya betul. Kan tadi udah dijelasin gitu belajar bareng ini targetnya tuh kayak kebanyakan anak SMA gitu Kak kan? Kira-kira buat kedepannya atau untuk rencana kedepannya itu ada nggak pengen bikin belajar bareng tapi kayak untuk sesama mahasiswa gitu? Kayak sesama Pengen mahasiswa banget sih. Pengen banget, cuman kan jurusan itu tadi ya, jurusannya ada banyak banget, jadi bingung nih kalau mahasiswa kita mau kembangin ke arah mananya. Tapi mungkin untuk mahasiswa kita bisa fokusin ke pengembangan soft skill atau hard skill gitu sih, Aurel. Mungkin lebih ke belajar misalnya bahasa Inggris atau public speaking atau menulis apa karya ilmiah or apalah, biar kita bisa temanya umum gitu, bisa diterima oleh semua jurusan gitu, Aurel. Terus juga sering ngeliat gitu ya, Kak juga sering jadi pembicara di beberapa webinar atau jadi tamu narasumber untuk suatu sosialisasi gitu. Kan itu butuh skill public speaking yang bagus banget. Kayak persiapan Kakak untuk ngadapin itu gimana? Persiapan untuk Kadang kan kayak ada, ya nggak lanjut. Kalau aku lebih ke ini sih, dari dulu aku emang anaknya tuh suka ngomong ya. Jadi dari dulu aku SD itu sering banget ikut lomba bercerita, dan emang untuk public speaking itu adalah hal yang sudah aku dari dulu banget lakukan gitu. Jadi it's not something that I have learned baru-baru ini gitu. Jadi itu udah lama banget sih sebenarnya. Dan aku apa ya, kalau dibilang persiapan sebelum meng-ACC undangan untuk menjadi pembicara, biasanya aku akan lihat dulu eventnya itu seperti apa. Makanya biasanya kalau ada undangan mengenai pembicara, aku selalu minta proposal atau TOR, Term of Reference, supaya aku bisa tahu kira-kira aku itu sharing akan didengarkan oleh siapa aja sih. Karena apakah temanya itu aku menguasai itu dulu sih. Karena aku nggak mau ketika aku ngomong itu nggak relevan sama pendengarnya gitu. Misal ketika mereka targetnya adalah fresh graduate misalnya, dan aku diminta jadi pembicara, itu kemungkinan aku ACC-nya kecil karena
Aku nggak mungkin ngomong di depan orang-orang yang udah lulus, padahal aku sendiri itu belum lulus dan topiknya tuh nggak masuk gitu. Jadi aku akan lihat dulu audiensnya siapa, kira-kira supaya tahu juga pembawaannya harus gimana. Ketika aku harus ngomong di depan anak SMP atau anak SD, tentu berbeda dengan aku berbicara dengan mahasiswa kayak gitu. Jadi harus tahu dulu audiensnya apa, harus tahu dulu audiensnya siapa, temanya apa, supaya kita bisa mempersiapkan materi dan tentunya membuat poin-poin penting mengenai apa yang mau kita ucapkan saat berada di acara tersebut, gitu, Aurel. Berarti banyak ya Kak aspek yang harus dilihatnya, cuman bukan keberanian untuk ngomong di depan orang banyak, tapi juga beberapa hal lainnya yang butuh untuk diperhatikan. Betul. Betul sekali. Kalau misalnya gini kan, aku kan tipikalnya kayak susah gitu kan ngomong di depan orang banyak atau apa gitu. Jadi tuh ini ngambil matkul public speaking karena rencananya pengen belajar lebih dalam tentang public speaking. Kira-kira kakak ada nggak kayak cara-caranya gitu supaya bisa keluar dari zona nyaman yang kayak begini gitu? Oke, jadi memang pertama tuh sebelum kita pengen improve mengenai suatu skill atau kita mau belajar sesuatu yang baru, kita harus mengenal dulu tujuan kita belajar itu apa sih. Karena kadang kita itu mau belajar males tuh bukan karena kita males, tapi karena kita nggak tahu tujuan dari belajar itu apa. Ketika kita mau ngulik-ngulik lagi apa yang lagi kita lakukan, apa manfaatnya ke depannya, kita pasti akan lebih semangat melakukan itu. Nah, sama halnya dengan public speaking. Ketika teman-teman males belajar public speaking, teman-teman harus ingat bahwa kita sebagai manusia yang mana itu makhluk sosial, kita tuh butuh bersosialisasi dengan sekitar ya tentunya. Dan public speaking itu adalah basic skill. Itu bukan skill yang hanya boleh diminati oleh public speaking itu bukan sesuatu yang harus dipunyai oleh orang-orang yang suka pidato aja, bukan harus dipunyai oleh selebgram atau seleb TikTok aja gitu ya. Public speaking itu kepakai di semua aspek kehidupan gitu, termasuk kita lihat pedagang di pasar aja itu butuh yang namanya public speaking loh, untuk mereka bisa berani menawarkan dagangan mereka, ya kan, untuk mereka bisa jualan nawarin ini 10.000 tiga, 10.000 tiga, itu tuh butuh, itu juga termasuk salah satu public speaking, apalagi ditonton orang serame itu di pasar ya. Jadi public speaking itu mau kalian introvert, mau kalian extrovert, itu sesuatu yang penting. Agak susah memang kalau aku lihat ya, apalagi aku berkuliah di teknik yang mana orang-orangnya itu kan praktikal banget ya. Jadi banyak yang bilang anak teknik tuh beda loh sama anak-anak komunikasi atau anak ilkom mungkin ya. Anak ilkom tuh bisa ngomong, anak teknik tuh pinter aja nggak bisa ngomong gitu. Aku kurang setuju dengan statement itu karena mau kuliah di bidang apapun itu pasti butuh yang namanya skill berkomunikasi dengan baik. Even itu dokter apalagi ya, itu juga perlu dong bisa punya skill public speaking. Supaya apa? Supaya ketika ada pasien yang konsul ke mereka, mereka bisa jawab dengan baik gitu. Coba bayangin kita konsul ke apa namanya ini apa namanya skill public speaking itu misalnya baik ya. Aurel jadi dokter nih. Aurel jadi dokter, terus Aurel jadi pasien nih, terus ada dokter yang ngomong kayak gini. Aurel tanya, "Dok, aku sakit deh." Terus kamu bilang, iya nih, apa namanya, kamu harusnya minum obat aja deh 2 kali sehari, ntar juga sembuh. Sama kamu konsul ke dokter yang kayak, apa namanya, "Halo Aurel, sakit ya? Udah berapa hari sakitnya? Oh, minum apa nih?" Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, kan pasti berasa bedanya ya public speaking-nya. Nah, itu sih kenapa public speaking itu penting gitu. Setuju banget sih Kak kalau kayak gitu. Terus kira-kira nih Kak untuk program belajar bareng yang Kakak bangun, apa sih kira-kira goals ke depannya, kira-kira dia mau berjalan berapa lama, atau ada nggak goals gede yang ingin dicapai? Goals yang akan dicapai apa ya? Mungkin lebih tepat kayak biar public speaking ini makin bermanfaat ke depannya aja sih, membawa manfaat bagi banyak orang gitu, Aura.
Terus kakak juga seorang content creator di TikTok ya? Iya betul sekali. Kayak awalnya kan saya juga sekarang juga nggak tahu gitu kan, terus tiba-tiba ngelihat di FYP gitu, kok kayak kenal ini kakak, oh ternyata Kak Naili kayak keren banget, sekarang udah kayak di sekarang bisa gitu loh jadi punya konten edukasinya sendiri gitu kan. Biasanya tuh cuma lihat di snapgram instastory-nya Kak aja kayak bikin review ini review itu, kayak tadi udah seru gitu, terus ngeliat kakak bikin konten di TikTok yang lebih panjang kayak makin lebih wah gitu. Iya sih. Awal tujuannya berarti kayak karena kakak suka bikin video-video gitu baru pengen nyoba di TikTok atau gimana? Apa sih sejauh ini masih pengen di TikTok dulu aja sih Aurel. Terus kalau untuk yang konten-konten selain edukasi apa aja gitu yang mau kakak share di TikTok, kontennya kakak? Sejauh ini masih edukasi sih Aurel karena emang aku memantapkan diri untuk jadi content creator di bidang edukasi gitu. Ini kita sampai jam berapa Aurel? Sampai 30 menit kayaknya, sebentar lagi deh Kak. Oke. Tunggu itunya juga. Kan kakaknya di TikTok, ada nggak gitu rencana pengen ke YouTube kayak dari yang video pendek dulu atau nanti baru perlahan-perlahan ya? Jauh ini belum ada sih Aurel. Emang aku masih concern di YouTube karena memang masih concern di TikTok karena aku kan sambil kuliah ya, jadi agak susah sih untuk memaintain banyak konten gitu. Oh iya benar. Juga kakak tuh lagi seorang konten kreator, terus membangun kayak belajar bareng, terus juga lagi magang mahasiswa semester 5, itu kan sibuk banget gitu. Kayak dari sini ada, dari sana ada, banyak banget. Itu gimana sih cara kakak kayak menjaga seluruh kegiatan tetap teratur, berada di line, kayak memanage waktunya? Ada prioritas penting apa untuk bikin jadwal apa aja mau kita. Halo Kak, mohon maaf. Halo? Jaringannya putus. Oh, putus ya dia? Putus nggak? Iya. Bentar ya, tunggu bentar lagi. Oke, sekarang udah jelas belum Aura? Udah. Oke. Kalau yang pertama sih tentu aja kita tahu apa yang harus kita kerjain duluan ya. Kayak gitu. Mengenai kita juga jangan lupa untuk bikin jadwal nih Aurel tentang kayak hari Senin ngapain aja, hari Selasa ngapain aja supaya lebih tertata aja sih gitu. Berarti yang penting semuanya tertata, udah ada porsinya masing-masing gitu. Betul. Tergantung bagaimana kita anaknya. Terus ini kira-kira ada nggak rencana kakak dalam waktu dekat gitu untuk ngebangun sesuatu lagi, atau
masih atau masih mengembangkan belajar bareng dulu? Masih mengembangkan belajar bareng sih. Jadi mau difokusin dulu ke situ ya? Ya, betul. Kan kakak udah ada di titik sekarang gitu yang udah termasuk kayak lumayan jadi seseorang yang independen gitu. Kakak merasa udah puas belum atau masih merasa kurang, pengen nambah lagi, pengen mengeksplor lebih dari yang kakak miliki sekarang gitu? Untuk saat ini sih udah cukup ya, aku pengen nyelesain satu-satu dulu. Apa namanya, biar kelar dulu sih yang jelas kuliah aku, terus konten masih berjalan dan lain sebagainya. Nanti lainnya aku susulin sih gitu. Jadi untuk saat ini belum ada kepikiran untuk eksplor ke yang lain. Tapi berarti nanti ke depannya pasti ada rencana baru gitu. Betul. Terus terakhir nih Kak, boleh nggak minta pesan dan pesannya gitu untuk teman-teman atau teman-teman yang lainnya gitu untuk yang baru masuk ke dunia perkuliahan atau yang ingin memulai sesuatu untuk membangun suatu hal agar lebih percaya diri. Yang penting teman-teman tahu dulu sih minatnya di mana, terus kemudian mengeksplor berkaitan dengan minat tersebut. Habis itu yang paling penting sih selalu membawa manfaat bagi sekitar, Aurel. Benar banget. Ini udah semua deh. Ya. Mungkin itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kakaknya karena udah mau jadi narasumber dan berbagi ilmunya dan serta meluangkan waktunya ya Kak. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf karena dia sama-sama belajar. Ini juga Zoom-nya udah mau habis. Oke. Terima kasih banyak Kak. Sukses Ya, selalu, semoga selalu sehat. amin. Sampai jumpa, semoga mungkin kita jumpa di lain waktu. Oke. Terima kasih ya, Aurel. Aku live ya. Ya, terima kasih Kak.